Hai, halo semuanya. Selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan acara 100% manusia. 100% manusia, 100% stay at home. Hai semuanya sudah bergabung. Ray, Sekar, Dwi, Ari, Sandra, Riki, terima kasih sudah bergabung. Saya lagi coba dulu untuk kok tidak mau ya di-pin komennya. Agak susah, Bow. Alright, nanti kita coba sekali lagi deh kalau gitu. Bentar. Apakah suara saya cukup terdengar? Nah, akhirnya bisa juga di-pin. Cukup terdengar dengan baik ya, semoga suaranya. Oke, halo, nama saya Medina Putri Wismurti. Saya co-founder dan juga head programmer untuk 100% Manusia Film Festival tahun ini. Menjawab pertanyaan teman-teman yang juga sudah ada di sosial media, di DM. Juga bahwa kita akan tetap ada tahun ini 100% Manusia, tunggu aja tanggal tayangnya. Tapi untuk sementara ini kita akan ada acara yang berjudul 100% Stay at Home. Acara ini kita lakukan juga untuk sambil mendukung program pemerintah agar kita di rumah aja dulu ya, walaupun hari Minggu dan weekend ini. Dan kali ini kita akan ngobrol soal pleasure yourself. This is actually an interesting topic about pleasing ourselves. That's quite a topic that probably not very common in our culture, karena kayaknya banyak sekali stigma-stigma tersendiri untuk menyenangkan diri sendiri di culture kita. Dan kali ini, di sesi ini, kita akan ngobrol bareng dengan dokter umum nan cantik kita, Mbak Allegra Walter. Aku coba connect ke dia dulu, kayaknya dia belum oh ya, dia sudah gabung. Sebentar. Yes. Aku dihiraukan suara kucing saya ya. Memang saya punya banyak kucing soalnya. Jadi kalau kedengaran suara kucing, diindahkan aja. Hai. Akhirnya kita bersua juga. Akhirnya loh. Akhirnya, apa kabar kamu? Baik, kabarnya. Apa kabar, Mbak? Baik. Ngapain aja hari ini? Bergalau-galau ria, ngurusin kerjaan dikit. Oke. Tadi aku baru memperkenalkan dirimu sebentar dan juga topik soal hari ini juga dan tentang 100% Stay at Home juga program kita. Mungkin Allegra juga bisa memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Dirimu kerja di mana sekarang? Apalagi dengan kerjaan yang kemarin kamu ceritain, kayak seru banget. Iya, saat ini sekarang kerja di Docwity, salah satu healthcare startup yang fokusnya ke pendidikan kedokteran atau tenaga medis secara keseluruhan. Sebelumnya sempat kerja di klinik Angsa Merah, klinik kesehatan seksual fokusnya, dan juga kesehatan mental. Dokter umum title-nya, dan passionate about sexual and mental health. Seru banget tapi ya sesuai dengan topik malam ini. Sesuai banget ya dengan topik malam ini. Nah, aku mau tanya, itu yang kamu kan tadi kerjanya di kayak semacam apps gitu ya, kayaknya sudah semakin banyak apps seperti itu ya. Cuma kalau yang ini lebih seru karena kalau ada kasus baru di antara ke dunia kedokteran, jadi langsung bisa dibahas ya? Iya, bisa di-sharing. Makanya mereka memang mengkhususkan untuk tenaga medis, karena untuk sharing informasi hal-hal yang klinis sifatnya, jadi mungkin tidak bisa di-share secara umum kayak di Instagram, itu bisa di-share dalam aplikasi. Oke. Jadi namanya. Oke. Jadi ini khusus profesi dokter ya untuk apps-nya ini ya? Berarti kita ada dokter, apakah publik bisa ikutan gigi juga atau mahasiswa? Oh, dokter gigi juga. Kalau mahasiswa boleh. Mahasiswa kedokteran boleh ya? Kalau, cool. Kalau umum kita tidak fokus di situ karena fokusnya untuk edukasi tenaga kesehatan.
Kedepannya juga semoga Ah, ada perawat, bidan, ataupun dari apoteker bisa join, itu akan jauh lebih lengkap. iya ya, lebih seru ya semuanya. Jadi bisa ada satu app gitu dan secara kalau dunia medis sendiri pengetahuannya selalu bertambah ya setiap hari, apalagi ada kasus baru gitu kan. Iya, apalagi COVID Penanganannya ini juga. kan perlu dari segala spesialisasi kontribusi untuk kasih update terkait COVID misalnya, karena hal yang Iya. baru kan. Sebagai contoh ya. Oh, iya ya. Oke. Sekarang kita Oke. akan ngobrolin soal please yourself nih. Menyenangkan diri Uh, sendiri ya. Tadi aku bilang juga sempat di depan kalau kayaknya di budaya kita tuh agak susah ya untuk kadang-kadang orang kalau aduh kalau kita menyenangkan diri sendiri itu kesannya tabu atau kesannya nggak ketimuran atau apa gitu. Nah mungkin malam ini kita bisa ngobrolin soal hal itu dan mungkin kita mulai dulu dengan menurutmu apa sih pentingnya how to please ourselves gitu secara mentally juga atau secara physically juga ke kita. Jadi kemarin juga dapat topik dari Mbak Menina dan Mas Kurnia juga dari 100% manusia. Saya bersyukur sekali bisa bantu isi materi di kegiatan per weekend kita ini. Memang fokus untuk hari ini adalah ke um, lebih ke please yourself dan dari sisi masturbasi ya. Sebetulnya untuk menyenangkan diri sendiri kan ada berbagai macam cara. Self love itu bisa kita mulai dari mindset kita sendiri dan akhirnya lahir ke perilaku yang bisa membuat kita lebih happy. Misalnya kalau misalnya suka shopping, ya bisa self love dalam bentuk shopping ataupun meditasi, mandi pakai bubble bath. Tapi dalam kondisi lain bisa juga dari bentuk masturbasi. Di sini sih sebetulnya definisi masturbasi ya tindakan-tindakan yang membuat kita merasa terangsang, pleasure secara seksual. Jadi lebih ke arah komunikasi tubuh kita dengan diri kita sendiri, tapi tidak mentok di tubuh saja, tapi juga bisa menyenangkan secara mental, secara psikologis, dan juga mind, body, and soul lah ibaratnya istilahnya. Kalau tadi Mbak Nina bilang juga dari segi masyarakat tabu, ya terutama untuk apa ya identiknya kadang mungkin kalau misalnya kita bicara masturbasi itu fokusnya hanya ke orang-orang yang memiliki penis dalam hal ini laki-laki. Sementara untuk yang tidak berpenis untuk perempuan kadang ini menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa self love. Kadang bahkan ada beberapa kali saya ketemu dalam pekerjaan ataupun ketika misalnya edukasi di sekolah-sekolah tertentu masih banyak orang yang belum tahu mengenai anatomi tubuhnya sendiri. Mungkin kalau dengan individu yang lahir sebagai laki-laki punya penis, untuk pusat-pusat erotisnya itu mungkin lebih terlihat ya, karena di bagian luar. Tapi untuk beberapa kasus teman-teman perempuan kadang juga bingung, aduh klitoris tuh yang mana ya dan fungsinya untuk apa ya, apalagi kita seringkali dapat perspektif bahwa kalau untuk perempuan masturbasi menyenangkan diri sendiri itu belum tentu hal yang baik, ataupun kalau misalnya laki-laki di label pervert ataupun terlalu horny gitu misalnya. Padahal sebetulnya itu kan sebenarnya perspektif kita dan belum tentu seperti itu. Bisa saja masturbasi ini menjadi salah satu sarana kita untuk self love dan juga self pleasure dan mengenal hal-hal yang kita sukai. Ibaratnya kalau misalnya seandainya punya pasangan, gimana kita tahu how to kita tuh enaknya mau diapain kalau misalnya kita nggak pernah nyoba pleasure with ourselves, right? Iya, Dan itu iya jadi, betul banget sih. Iya, jadi kan ini kebahasan juga sama teman-temanku juga ya, kebanyakan juga yang aduh mana boleh kita perempuan masturbasi, itu kan cuma laki-laki aja yang boleh. Nah,
itu tuh kayaknya agak sesuatu yang sepertinya memang di adat ketimuran kita ya sangat berlaku Iya. dan juga itu dia karena kenapa? Karena masih dianggap tabu seperti itu. Padahal sebenarnya enggak ya seperti yang dirimu bilang kayak pepatah aja yang bilang bahwa kalau kita tidak mencintai diri sendiri bagaimana kita bisa mencintai orang lain kan? Betul, Kalau kita betul iya sekali. Mbak seperti yang tadi kamu bilang juga itu benar sekali karena aku banyak menemukan itu di teman-teman perempuanku juga yang merasa bahwa oh mereka kadang-kadang juga nggak tahu letak klitorisnya di mana atau mungkin senangnya diapain ketika Betul. berhubungan gitu. Nah, tidak hanya secara fisik tapi terkadang juga ini terkait dengan mental ya. Ketika kita tidak tahu apa yang kita inginkan, apa yang tubuh kita rasakan, jadi kita juga tidak tahu juga. Jadi kalau misalnya nanti takutnya kebanyakan yang mengarah bahwa ya kalau pasanganku mukulin aku ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan Oke. ada bentuk-bentuk ya, jadi ada bentuk-bentuk lain kalau seandainya kita tidak menyayangi diri kita sendiri, kita tidak tahu, tidak kenal diri kita sukanya diapain, jadi nanti malah akan lanjut ke hal-hal lainnya terkait dengan hal-hal Oke. lainnya. Kalau misalnya kita, ya penting sekali untuk kita mengenal diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan secara seksual ya. Karena Ya, di sini mungkin untuk masturbasi kita mulai dari mindset dulu. Karena kadang-kadang ketika orang masturbasi itu bisa dengan berbagai alasan. Mungkin alasan yang terbaik adalah untuk kita self pleasure ataupun self love ataupun ada manfaat benefit lainnya dari segi medis, misalnya untuk stress reliever, ya. kalau misalnya lagi tegang, ataupun kadang-kadang juga kita butuh ibaratnya pelampiasan lah ya dari mekanisme tubuh kita untuk bisa rilis stres tersebut. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin saya bilangnya istilahnya lebih karena impulsivitas tertentu. Jadi ini yang worst case scenario kalau seandainya terjadi adiksi masturbasi. Definisinya sih kalau misalnya kita bilang adiksi atau kecanduan itu kondisi di mana diri kita seolah-olah harus melakukan kegiatan tersebut sehingga akhirnya mengganggu aktivitas harian. Misalnya jadi nggak bisa bolos sekolah, kemudian juga pekerjaannya terbengkalai, pendidikan terbengkalai, hubungan dengan pasangannya juga jadi kurang baik. Misalnya hal-hal seperti itu yang mempengaruhi dari fungsi sosial kita dan juga menimbulkan distress karena seolah-olah harus melakukan kegiatan tersebut entah dengan bantuan film porno ataupun tidak. Ini worst case, ibaratnya ya mungkin bukan worst case tapi salah satu kondisi yang mungkin bisa evaluasi lagi kenapa seperti itu. Kadang kan juga kalau dihubungkan dengan kesehatan mental, kalau dalam kondisi cemas ataupun depresi, kadang salah satu pelampiasannya bisa dengan cara masturbasi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut, tapi kembali lagi kalau seandainya ada hal yang mengganggu dalam pikiran, lebih baik itu kita coba untuk proses ataupun minta bantuan profesional seperti dengan psikolog ataupun dengan psikiater ataupun mental health profesional lainnya yang kira-kira concern terhadap hal ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalau untuk hal-hal yang standar, saya rasa kalau misalnya dari segi fisik ya pasti kadang ya yang kita cari mungkin salah satunya adalah orgasme. Dan juga kedua mungkin mengenali diri sendiri, tubuh kita, hal-hal bagian-bagian mana yang kita suka untuk disentuh gitu. Dan ini tidak harus berpusat pada area genital ataupun area anus, tapi bisa juga area nipple ataupun area punggung dan kadang ada baiknya atau kita leher, tangan, leher, kaki ya. betul. Belakang kuping juga. Jadi kita mengeksplorasi diri sendiri apa yang kita sukai, area-area mana yang kita sentuh, sehingga kita kalau seandainya punya pasangan pun bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Selain itu ada pentingnya mungkin jadi catatan di sini untuk kita mengubah mindset kita. Kadang
masturbasi, ya bisa juga sih karena lagi sedang ibaratnya dalam tanda kutip horny, jadi butuh pelampiasan gitu, nggak ada salahnya Mm-mm. juga. But at the same time, belum tentu harus di label seperti itu. Bisa saja kita memang ada kesempatan untuk self pleasure, mungkin itu bukan hal yang salah ya, bisa jadi um, sesuatu yang bisa kita explore juga Iya, jadi gitu. kalau aku juga lihat ya bahwa si how to please ourselves itu juga ada salah satu cara kita merayakan tubuh kita juga ya, merayakan diri kita sendiri, bagaimana cara kita Betul. menerima diri kita sendiri dan itu dia kayak misalnya ya pada kalau dilihat sih sebenarnya proses Uh-uh. seksual itu sama juga kayak kita em, agar karena kalau di Indonesia kan orang-orang berpikirnya seksual adalah tabu. Padahal kan belum Mm-mm. tidak seperti itu seharusnya berpikirannya bahwa proses seksual pun Mm-mm. adalah proses manusiawi di mana ya sama kayak kita Iya. makan, kita kadang suka makanan manis atau makanan pedas semacam itu Uh-uh. sebenarnya, senormal itu sebenarnya. Nah, tapi menarik Iya. juga seperti yang dirimu bilang tadi bahwa ada juga adiksinya. Ada tadi ada juga yang bertanya itu bagaimana caranya kita menetapkan batasan apakah jadi bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya masturbasi itu sudah menjadi sebuah kecanduan tersendiri? Apakah Mm-mm. karena kalau kita misalnya masturbasi sampai 10 kali sehari misalnya nih ya, I don't Mm. know whether that Oke. happens. Ya, Iya. apakah itu bisa jadi salah satu indikatornya atau mungkin Oke. ada hal lain? Uh-uh. Kalau untuk jumlah sendiri memang tidak ada batasan selama Batasan ya. mampu. Karena mungkin saya bisa sedikit sharing juga kasus personal yang Mm-mm. saya pernah hadapi. Kebetulan waktu saya dalam pendidikan, Mm-mm. ketemu individu yang masturbasi lebih dari 20 kali sehari. Dalam sehari, Dan wow, setiap jam berarti. That's kebetulan good. individunya laki-laki dan kalau kita lihat dari klinisnya tampak depresif ya, tidak mau eye contact, kemudian juga menghindar, Oh, intonasinya lemah. ya. Jadi kalau kondisi seperti itu, dia juga kalau dari cerita keluarganya tidak bisa konsentrasi untuk bekerja, terus kemudian Mm-mm. akhirnya di rumah saja menonton film porno. Nah Mhm, itu mhm. mungkin hal yang mungkin butuh bantuan. Kalau dari segi psikologis memang tidak ada panduan patokan Tertentu. khusus, tetapi yang perlu kita notice adalah adanya distress dan disfungsi tadi. Untuk kriteria diagnosis sebetulnya bisa kita buka di DSM. Salah satunya yang paling Mhm. penting itu adalah untuk distress dan disfungsi. Jadi sudah mengganggu aktivitas harian yang seharusnya kita bisa jalankan dengan baik. Harusnya normalnya kalau misalnya kita masturbasi bukan menjadi prioritas utama dari hari tersebut, tapi sebagai sesuatu yang bisa kita selipkan untuk enjoying ourselves. Tapi kalau misalnya itu menjadi prioritas dan mengganggu aktivitas lainnya dan seolah-olah harus dan tanda kutip harus melakukan hal tersebut, itu yang mungkin kita perlu eksplorasi alasannya kenapa. Dan ini juga tentu bervariasi, kan belum tentu mengalami depresi, bisa saja kecemasan ataupun kondisi-kondisi lainnya. Tadi juga Mhm. saya tertarik ketika Mbak Menina menyebutkan bahwa uh, tadi ya memang secara sosial kadang dianggap tabu karena mungkin Mhm. dari seksualitas itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral pada beberapa budaya sehingga tujuan utamanya jadi tujuan reproduksi. Jadi bukan Mhm. kalau masturbasi kan ya reproduksi dengan siapa gitu ibaratnya ya. Kadang hubungan seks aja yang uh, dilakukan karena atas dasar suka sama suka dan bukan bertujuan dan tanda kutip punya anak itu bisa Mhm. menjadi hal yang tabu. Padahal sebetulnya aspek dari seksualitas ini kan cukup luas ya. Kalau kita lihat terutama ada aspek untuk self pleasure-nya, aspek untuk kesehatan fisiknya dan juga kesehatan mental. Karena kita juga mengenal bahwa sebenarnya seksualitas itu ya bagian dari kehidupan manusia dan tentu bisa bermanfaat positif juga dari segi stress relief dan kemudian juga um, salah satunya mungkin kalau masturbasi untuk laki-laki memang ada beberapa penelitian menyebutkan kalau misalnya laki-laki ini
ejakulasi rutin itu Mm-mm. menurunkan risiko untuk prostate cancer, untuk kanker prostat. Nah, cuma hubungan kenapanya itu masih belum jelas. Tapi kalau dari data penelitian, kalau yang sering ejakulasi menurunkan risiko hal tersebut. Untuk perempuan Mm. juga kadang seringkali mungkin hal-hal yang sering dihadapi kayak lower back pain, nyeri punggung bawah, terus kemudian juga kondisi-kondisi lain seperti mungkin vaginismus, ketika mau penetrasi berhubungan seks itu selalu sakit sampai tidak bisa dipenetrasi. Mm-mm. Selain itu juga untuk kondisi-kondisi kronis lainnya yang terutama terkait dengan nyeri dan Mhm. ketegangan, ternyata masturbasi itu bisa membantu untuk kondisi tersebut. Karena yang kita tahu ya pasti dalam proses masturbasi itu kita mengenal tubuh kita tahu menstimulasi secara perlahan, take it slow, sampai akhirnya menurunkan ketegangan Mm-mm. tersebut entah dari segi fisik maupun dari segi psikologis, sehingga tentu ada manfaat-manfaat yang bisa kita explore. Oke, Demikian. ya berarti ya tadi vaginismus itu berarti ketika tadi terkait dengan yang ketegangan itu ya, jadi merasa sakit ketika berhubungan ya, ketika Iya, berhubungan seksualnya. Oke, nah penyebabnya sih itu ada uh, uh, penyebabnya memang perlu dieksplorasi, tapi biasanya ada komponen psikologis juga di situ. Selain itu untuk hmm, cramping, kalau misalnya menjelang kalau di menstruasi atau PMS ya, sesudah ya. ya PMS. Kalau PMS sendiri kan biasanya ya mungkin seminggu atau kurang dari seminggu 3-4 hari sebelum Mm-mm. menstruasi biasanya timbul gejala fisik dan psikologis. Fisiknya bisa Ya, gejala-gejala hormon seperti flushing, panas rasanya, terus kemudian mm-mm. uh, yang sering cramp ya, sakit kram gitu. Mm-mm. Kemudian dari psikologisnya kadang mood swing juga. Nah itu nggak ada salahnya untuk kita mencoba untuk explore dari segi masturbasi misalnya sebagai suatu bentuk self love. Itu Mm-mm. tentu bisa membantu dalam kesehatan kita. Jadi pada iya sih benar juga ya, kalau misalnya lagi PMS terus cramping terus kita pun masturbasi itu jadi lebih melemaskan otot-otot dan akhirnya berkurang ya rasa sakitnya ya. Betul. Ya selain itu kalau nyeri ya nggak ada salahnya untuk minum obat nyeri yang over the counter, mau merek apapun itu. Boleh juga kalau emang nggak mau masturbasi ya. Iya, karena memang kalau misalnya kita dengar nasihat-nasihat kesehatan ya pasti Heeh. selalu istirahat yang cukup, makan yang teratur, Nggak kemudian ada yang ngasih ya benar, nggak ada yang ngasih advice untuk masturbasi ya Ale ya. Ya dok ya. iya. Tapi itu bisa jadi hal yang dipertimbangkan juga sih, tentunya. Oke. Okay. Sip. Nah, tadi juga kita sempat ngobrolin soal yang kecanduan masturbasi juga sudah Uh, ya. Eh, dan juga jadi akhirnya tadi kalau menjawab pertanyaan teman kita tadi, berarti how to set your boundaries-nya itu ya berarti dari kelihatan dari kitanya juga, dari jumlahnya juga, atau mungkin kita juga sudah bisa, aduh jangan-jangan nih kalau udah 20 kali masturbasinya dalam sehari, we have to rethink about what we are doing right now, right? Maksudnya kan manusia aja cuma punya 24 jam ya dalam sehari. Kalau sampai Sebenarnya 20. kalau dari jumlah sih tergantung masing-masing individu, karena itu Ya. personal juga, tapi lebih ke uh, kalau misalnya kita masturbasi itu kita merasa kita harus tidak melakukan hal tersebut dan kemudian Mm-mm. menyebabkan distress dan juga disfungsi dalam fungsi-fungsi sosial kita atau tidak. Kalau Mm-mm. seandainya iya, mungkin ada hal yang perlu dieksplor. Kalau misalnya jumlah, mungkin ada baiknya kita tidak membatasi kemampuan seksual setiap individu karena ya mungkin aja ada Iya yang bisa bisa jadi gitu ya, ada kan. yang bisa Oh, ya, iya bisa juga. Jadi tentu. emang kita harus kembali lagi ke individunya masing-masing untuk bertanya apakah kita udah terlalu banyak atau belum bahkan, atau sama Betul. sekali. Ada juga beberapa individu kan yang saya kenal beberapa individu yang juga kayaknya masih agak malu dengan tubuhnya sendiri. Iya. Nah itu kan ya, nah seperti yang tadi kamu bilang bisa juga itu terkait dengan mentalnya atau isunya Iya. sendiri, isu yang lebih dalam. Jadi Oh, kayak kadang juga ada yang berpikir bahwa bagaimana kayaknya kalau kita masturbasi atau menyenangkan diri sendiri itu kayak terlalu egois deh. Nah, itu iya. bagaimana cara kita mengatasi how to overcome this kind of
thinking sih sebenarnya, mentality semacam ini. Uh, Kadang mindset itu juga lahir dari bagaimana kita melihat seksualitas manusia. Dari kecil mungkin kita sudah ditanamkan seks sebagai sesuatu yang sakral, hanya boleh dilakukan dengan orang lain ketika sudah menikah, dan tujuan utamanya salah satunya untuk punya anak. Jadi kita tidak mengajarkan bahwa seksualitas itu bisa jadi sesuatu yang bisa kita enjoy dengan Untuk diri kesenangan sendiri ya, iya, bukan ya, reproduksi ataupun aja. dengan pasangan. Dan tadi Mbak Medina juga di awal sudah menyebutkan quote yang menarik, ya pokoknya cintailah, intinya cintailah dirimu Diri sendiri. sebelum mencintai orang lain. Sebetulnya sih prinsipnya memang kadang kita perlu waktu ya, dan mengedukasi diri sendiri. Kenapa kita bisa berpikiran punya mindset tersebut gitu loh, bahwa masturbasi salah segala macam. Karena kembali lagi ke value masing-masing. Tapi ada baiknya kita meskipun kita punya value tertentu, oke, itu value kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk membuka hati, membuka diri untuk melihat potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan lainnya, bahwa salah satunya adalah masturbasi ini bisa menjadi hal yang kita enjoy. Kemudian seks dengan pasangan itu tidak perlu selalu tegang, tapi bisa juga jadi hal yang bisa kita nikmati gitu. Dan cara masturbasi juga bisa bermacam-macam kan. Maksudnya kalau kita punya waktu, mungkin kita bisa juga style preparationnya mulai dari persiapannya, mulai dari style musik, kemudian nyalakan candle, aromaterapi, kemudian juga suasananya remang-remang gitu ibaratnya, dan sentuhnya juga tidak perlu gerasak-gerusuk langsung fokus ke daerah genital atau kelamin saja, tapi bisa mulai dari menyentuh belakang leher, belakang telinga, kemudian area dada, payudara misalnya, dan kemudian eksplorasi ke area bawah. Dan ini juga menarik karena ternyata pusat-pusat erotis di tubuh manusia kan bermacam-macam. Untuk perempuan mungkin utamanya di klitoris, karena klitoris itu kan analog dari penis. Sebetulnya kalau kita bayi, awal pembentukan itu sebetulnya dari organ yang dalam tanda kutip sama lah ya, klitoris. Dan juga dari tentu G-spot. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman perempuan yang memiliki vagina untuk mungkin mengeksplor, investasi, explore, investasi ke misalnya sex toy gitu, mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi untuk mengeksplorasi, karena G-spot kita kan selain di klitoris juga bisa di daerah dalam vagina, dan itu tiap orang beda-beda gitu lokasinya. Dan untuk laki-laki juga nggak ada salahnya untuk dari daerah sama, mungkin area tubuh secara keseluruhan, dan juga mungkin yang satu hal yang mungkin jarang pernah dibicarakan itu area prostat. Dan area prostat ini kan di daerah, kita bisa eksplor dari daerah anus, ataupun ya kurang lebih sih dari situ, kayak fingering, atau kalau misalnya punya sex toy juga gak ada salahnya gitu. Kembali lagi ke value masing-masing dan apa yang ingin dieksplor. Dan penting juga untuk kita tadi tidak merush itu, karena kalau misalnya kalau kita mau mengeksplorasi, ya mungkin butuh waktu untuk kayaknya yang enak di daerah mana, dan berimajinasilah. Kadang kalau misalnya dibantu dengan video porno mungkin bisa lebih cepat gitulah ibaratnya, karena simulasinya udah jelas gitu visual. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita bisa mensimulasi neuron-neuron di otak kita juga dengan berimajinasi. Ini juga bisa dilakukan. Ternyata masturbasi ini bisa dilakukan pas sendirian atau dengan pasangan juga, karena nggak ada salahnya untuk mengeksplor kedua hal tersebut gitu, karena seksualitas kan juga luas, ganti-ganti posisi juga nggak ada masalah. Kalau untuk posisi mungkin di Google aja ya, kira-kira apa yang disukai gitu. Iya. Nah ini menarik sekali ya, ketika karena kan kalau kebanyakan orang ngomongin masturbasi selalu terkaitnya dengan penis atau vagina, padahal masturbasi itu seperti yang dirimu bilang tadi bisa dimulai sendiri dari ya
zona-zona erogenus kita ya, yang sangat erotis dari kita sendiri. Misalnya kayak ya mungkin kayak di leher, kayak di kuping yang tadi kamu bilang. Mungkin ada juga yang udah langsung semeriwing rasanya kalau dipegang tangannya atau atau ada yang, ya kan kita nggak, ya, setiap orang pasti berbeda-beda ya zona erotisnya. Jadi kadang ada di kepalanya juga mungkin. Dan ini sangat menarik karena ya itu dia, karena kebanyakan orang akan berpikir bahwa ya masturbasi hanya terletak di daerah reproduksi aja. Padahal tidak, seluruh stimulus-stimulus yang kita butuhkan sendiri itu tidak melulu hanya harus dengan menonton film porno misalnya. Ya itu penting kalau kita mungkin butuh suntikan imajinasi ya. Tapi kalau seandainya kita, let's say kita udah baca novel kayak 50 Shades of Grey dan kita udah ternyata sudah semeriwing sendiri. Teman perempuan ya. Iya, terutama untuk teman perempuan. Atau mungkin teman laki-laki juga ada yang senang juga kan kita. Ada yang senang. Iya. Jadi dan aku setuju sih dengan diri Bum bilang bahwa ketika kita ingin pleasing ourselves itu we have to set the mood, also the atmosphere around us ya. Kayak tadi misalnya kamu bilang bisa sambil ngidupin lilin yang enak, atau mungkin sambil berendam bubble bath. Jadi semuanya relax dulu. Baru nanti kerasa. Sambil di bathtub kan, kalau misalnya punya bathtub itu nggak ada salahnya. Touching yourself, figuring yourself gitu. Iya ya, jadi itu lebih ini juga. Nggak mesti harus tempat tidur juga kan ya berarti. Iya. Asal jangan di tempat publik dan mengganggu di depan orang lain ya, karena itu jangan nanti ditangkap sama beda lagi. Iya, nanti tidak sopan polisi. Tidak sopan, iya, melawan kesopanan kalau di depan. Lebih baik di ruang pribadi kita aja. Cuma menarik juga tadi kan kamu sempat ngobrolin soal mainan ya, sex toys ya. Nah, kalau ada banyak juga yang bertanya, kira-kira apa ya untuk pemula bagusnya nih kalau sama sekali belum pernah punya sex toys. Kira-kira kalau untuk perempuan apa yang bagus, dan untuk yang laki-laki mungkin juga ada juga. Kalau untuk nama-namanya mungkin saya tidak begitu familiar, tapi jujur kalau misalnya kita bicara dari konteks sosial, selama ini juga kita belum pernah menemukan sex toy yang official berdiri di tengah mall gitu ya, misalnya di Indonesia, setahu saya. Di Indonesia nggak ada. Padahal sebetulnya kalau kita, mungkin Mbak Menina yang sering jalan-jalan ke luar negeri, kalau aku dari Google, misalnya di Eropa di sebelah mana, misalnya di Belanda mungkin ya, itu kan benar-benar tokonya jelas, kemudian juga mereka kadang ada beberapa perusahaan tertentu yang memang memproduksi hal tersebut. Jepang juga misalnya, itu kan juga cukup punya niche tertentu ya dari seksualitasnya. Nah, ini mungkin aku sedikit promosi aja. Ini teman saya kebetulan. Saya nggak di-endorse atau apa, tapi yang saya tahu jual di Indonesia adalah teman saya ini. Nanti coba dilihat aja, namanya Laci Asmara. Ya, teman saya juga. Oh ya, teman kita bersama. Teman kita bersama. Mbak Susu mungkin nggak nonton di sini. Mbak Susu, iya. Oke, kalau misalnya itu tuh udah ada yang nanya nih ejakulasi gini nanti aja jawab. Ya, abis ini. Nah, untuk sex toy sebetulnya namanya jenisnya beda-beda, jadi lebih baik ada baiknya untuk kita explore sendiri. Jadi benar-benar sambil searching, browsing. Dan sebetulnya sih kalau sex toy gini mungkin kita bisa browsing aja, mungkin kita nggak perlu ke tokonya juga kadang ya, karena kan ya menurut saya barang kecil kita udah tau lah fungsinya buat apa, yang penting lihat dari bentuknya, konsistensinya juga rata-rata udah jelas. Kalau menurut saya sih memang lebih baik investasi yang merek-merek yang udah biasa, bagus, dan dapat review yang baik, karena kan kita ibaratnya memasukkan barang tertentu dalam tubuh kita, jadi lebih baik yang company-nya sudah jelas, bukan yang ala-ala lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman perempuan ada yang bisa vibrasi juga. Kalau untuk teman-teman laki-laki juga bisa dalam bentuk kayak suction gitu loh, untuk entah dia berbentuk mulut atau vagina atau anus, ataupun kadang juga ada yang tertarik untuk coba di daerah backdoor dengan dildo misalnya, ataupun yang mirip seperti dildo tapi vibrator jadi lebih kecil. Lebih baik ya mungkin kalau pemula dari
Gak Coba perlu yang yang lebih terlalu kecil kali ya. besar-besar. Nggak perlu Iya, terlalu heboh. iya. Nanti Kan nanti kalau malah kaget yang heboh. kadang juga ironisnya kita mempelajari aspek seksualitas kita kebanyakan dari film porno, dan Iya, film porno ini sangat tidak representatif karena kembali lagi itu film, jadi mereka juga mungkin shootnya berulang-ulang, dan untuk memenuhi kebutuhan market juga harus yang lebih besar, kadang dimasukin ekstravagan ya apa sih? jadinya ya. Iya, ekstravagan, padahal hubungan seks kan sebenarnya nggak selalu Seheboh. seberlebihan, seheboh itu. Kayak bisa aja hal yang simple dan romantis dan pretty much vanilla gitulah istilahnya, nggak selalu harus yang heboh-heboh. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya punya kings tertentu ya nggak ada salahnya untuk shopping-shopping hal tertentu, kayak untuk BDSM atau bondage itu mungkin ada komunitasnya sendiri. Itu intinya adalah consent. Jadi kalau misalnya kita menyetujui Nah, punya itu consent tuh ya, konsen itu tuh yang ya. kadang orang nggak gitu ngerti nih konsen. Padahal kalau misalnya aku lihat di beberapa komunitas BDSM dari beberapa teman itu, aduh, yang utama adalah konsen, karena mereka itu emang mau melakukan hal tersebut ke orang lain dan mau menerima hal di sisi individu lainnya ya mau menerima hal Betul. tersebut. Beda dengan Ya, kasus kekerasan seksual, karena kasus ya, kekerasan seksual satunya dipaksa gitu loh, bukan ya, atas kemauan sendiri. Jadi yang paling penting itu adalah konsen ya kalau berhubungan dengan orang lain, dan juga konsen ke diri sendiri juga. Kita nah, harus mengenali diri sendiri dan betul. Nah, itu dia eksplorasi. berarti ya, jadi memang terkait Mm-mm. dengan itu ya, bahwa ketika kita please ourselves itu, kita jadi lebih belajar Yes, mengenali diri sendiri, lalu nanti kita juga tahu kira-kira preferensi kita maunya apa, dan Mm-mm. bahwa seksualitas sebagai rekreasi itu juga sebenarnya normal dan tidak apa-apa, tidak hanya untuk reproduksi saja, gitu. Iya, betul. Jadi, ya, Dan jadi nanti kuncinya kalau, sih jadi kalau ya memang kuncinya, ke komunikasi. Kalau betul. misalnya kadang kita juga punya fantasi-fantasi tertentu nih dengan masturbasi gitu misalnya. Tapi belum Mhm, tentu pasangan kita punya fantasi tersebut, atau belum tentu betul. mereka bisa fulfill hal tersebut. And that is okay. Tapi Ya, kembali lagi ya, chemistry orang kan beda-beda ya secara seksual. Jadi lebih baik ya, dieksplor bersama dan mengkomunikasikan hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kembali lagi tuh jatuhnya ke consent lagi. Kalau untuk ya. dalam konteks eksplorasi seksual ya. Ya, nah komunikasi Mm, ini sendiri juga bisa dipelajari kan ya dok ya, dari cara tadi kita pleasing ourselves itu. Jadi bagaimana iya, kita berkomunikasi dengan tubuh kita dulu gitu. Kok ternyata ada yang bisa jadi ketika kita mengeksplorasi tubuh kita, kita bukan tipe orang yang langsung suka disentuh di bagian vaginanya atau di bagian penisnya, betul, tapi awalnya misalnya betul, suka disentuh di kupingnya dulu atau tangannya dulu atau mungkin nipple-nya dulu gitu. betul. Halo Fahri, itu ada yang nyapa tuh. Iya. Oh, tadi dok Ah, ada pengobatan untuk ejakulasi dini dok, yang tepat itu apa ya? Tadi ada pertanyaan itu. ah, ah, ah. Jadi ejakulasi dini itu kalau misalnya aku lupa nih jujur definisi medis yang legalnya seperti apa, tetapi Mm-mm. kondisi prinsipnya itu adalah kondisi di mana harusnya itu nggak secepat itu, ini baru beberapa menit udah Mm-mm. ejakulasi. Ya, Intinya sih sampai belum bisa memuaskan pasangannya dia sudah ejakulasi dini, itu salah satu kriterianya bila tidak salah. Nah, ya. saya juga pernah dapat satu dua kasus ketika di klinik. Nah, ada baiknya sih memang dikonsultasikan dulu ke dokter yang biasa Mm-mm. menangani. Nah, ini dokter kita bisa lihat dari beberapa segi, karena ejakulasi dini bisa dari sebab yang biologis. Oke. Artinya, misalnya kalau ada orang hipertiroid, kelebihan hormon tiroid, Mm-mm. tiroid kan kelenjarnya ada di leher ya. Kalau berlebihan, kadang biasanya gejalanya sering berkeringat, berat badannya jadi kurus karena metabolismenya cepet banget, sering deg-degan. Oh, Karena tiroid ini hormon, salah satu jadi itu hormon hormonal ya metabolis. gangguannya ya. Ya, Ya. jadi keringetan, jadinya cepet kurus, kemudian Ya. deg-degan, rasanya anxious banget. Kadang orang-orang Mm-mm. misalnya dengan gangguan hipertiroid ini mengalami ejakulasi dini, ataupun Mm. orang biasanya sih rata-rata yang sudah lansia juga, yang umur di Oke. atas
50-60 sekian lah misalnya ya, bisa mengalami hal tersebut. Kalau misalnya kondisinya dari segi fisik, kadang bisa perlu bantuan obat. Nah, itu juga bermacam-macam. Obat yang biasanya sih ke dokter andrologi ya. Kalau di Indonesia ada dokter andrologi atau urologi yang konsultan ke bagian seksualitas laki-laki. Nah, itu bisa menjadi pilihan. Selain itu, mungkin sebelum kita ke dokter, bisa hal-hal yang kita lakukan sendiri nih. Biasanya kalau ejakulasi dini disarankan untuk masturbasi dulu justru sebelum berhubungan seks. Jadi karena ketika udah masturbasi, jadi kita kan ibaratnya udah keluar dulu gitu. Nah, akhirnya jadi punya lebih banyak spare time, waktu untuk bisa pleasure pasangan kita. Jadi itu salah satu hal yang bisa disarankan, betul. Dan kadang juga ejakulasi dini bisa karena kita terlalu tegang juga dari segi psikologis. Karena beberapa kali aku dapat kebetulan ini pasiennya adalah pelanggan PS, pelanggan pekerja seks juga, dan tidak pernah melakukan hubungan seks dengan kekasih officialnya. Jadi mungkin ada komponen, ada mindset tertentu yang perlu di tweak ya dari situ, dibenahi bahwa dia bisa ngelakuin entah itu mungkin kalau bisa dari psikiatri bisa attachment issue karena bisanya ngelakuin hubungan seksual dengan orang yang pekerja dalam atau benda yang tidak dia pedulikan secara emosional, tetapi ketika sama pasangan officialnya yang dia dalam tanda kutip cintai itu tidak bisa. Nah, itu bisa menjadi hal yang menarik untuk dieksplor. Itu bisa dengan konsultan yang biasa untuk menangani masalah seksualitas, entah itu psikolog ataupun psikiater yang officialnya di Indonesia 2 itu. Jadi bisa ditangani banyak tips-tips online untuk ejakulasi dini. Jangan takut dan you are not alone yang pasti. Google aja tips-tips tersebut. Salah satunya adalah tadi masturbasi dulu sebelum berhubungan seks, dan seks itu kan sebetulnya kadang ada salah kaprah juga bahwa tujuan utama dari seks itu orgasme. Ada yang berpikiran seperti itu, padahal belum tentu orgasme itu tujuan utama, karena sebenarnya kembali lagi pleasure orang kan berbeda-beda ya. Kadang kalau misalnya terutama teman perempuan mungkin misalnya berhubungan seks terus suaminya orgasme, dianya enggak, tapi ya kadang juga itu bukan melulu hal yang buruk gitu loh, karena bisa aja perempuannya juga ya udah nggak apa-apa, enjoy, mungkin next time bisa dicoba lagi gitu loh. Yang penting kan dikomunikasikan, karena dan kadang laki-lakinya juga nggak harus orgasme, nggak harus ejakulasi, perempuannya ejakulasi juga nggak ada masalah gitu. Iya, betul sekali. Iya, itu tadi juga ada pertanyaan nih, kemana kita mencari bantuan jikalau rekreasi ini sudah menjadi addiction. Tadi dirimu sempat menjawab, mungkin pertama-tama ke diri kita sendiri dulu, lalu mungkin kalau diri sendiri tidak bisa menjawab itu, kemana nih kira-kira mencari bantuannya? Biasanya sih bisa ke psikolog dan psikiater, tapi kembali lagi kalau kita memilih mental health profesional juga cocok-cocokan. Memang advice utamanya adalah ibaratnya kayak, kalau istilahnya kemarin saya dengar istilah bagus, apa tuh itu kayak kita cari tukang jahit. Cari tukang jahit, cocok-cocokan, iya benar banget. Dan itu ya juga bisa pengaruh dari bagaimana komunikasi, latar belakangnya, dan juga range usianya. Mungkin ada yang lebih suka ngobrol sama yang sosok yang muda, ada yang lebih cocoknya sama yang keibuan banget, yang seolah-olah dia ngobrol sama ibunya sendiri atau bapaknya sendiri. Itu nggak ada masalah sih. Memang perlu eksplorasi kalau seandainya masturbasi ini sudah berubah menjadi adiksi, dalam hal ini bisa porn addiction, atau sebenarnya kan memang tidak ada konsensi khusus, pembatasan yang khusus yang membatasi mengenai kemampuan seksualitas seorang manusia gitu. Tapi yang penting kalau bisa kita lihat ternyata masturbasi ini sebagai sesuatu yang harus untuk dilakukan dan kemudian sudah menimbulkan distress dan disfungsi, itu nggak ada salahnya kita untuk check out kira-kira apakah saya masturbasi ini karena saya memang
mau enjoy, atau setelah masturbasi saya merasa saya gak happy, saya masturbasi untuk merelief hal itu, tapi kok setelah saya masturbasi masih tetap sedih gitu loh. Nah, itu hal Hmm. yang perlu kita explore dari diri sendiri. Kalau seandainya hal yang kurang menyenangkan secara psikologis itu terjadi, nggak ada salahnya untuk kita konsultasikan ke mental health profesional yang kita pilih Ya. berdasarkan profil mereka masing-masing. Dan tentunya cari yang terbuka untuk isu seksualitas juga ya, karena ini kan bisa dilihat dari profilnya masing-masing di klinik-klinik tertentu atau rumah sakit yang besar biasanya rata-rata sudah terbuka, dan belum tentu semuanya perlu mendapatkan obat, karena misalnya kalau misalnya depresi, ternyata ada depresi berat gitu sampai ada pikiran bunuh diri, masturbasinya jadi kompulsif, mungkin perlu obat dalam kondisi seperti itu, entah antidepresan ataupun penenang. Tapi kalau seandainya masih fungsional dan kemudian misal depresi ringan sedang, kadang bisa kita ubah dengan konsultasi psikoterapi rutin dengan teknik cognitive behavioral therapy misalnya. Jadi mengubah pola pikir kita sehingga perilaku kita juga ikut berubah. Misalnya, jadi fokus energinya tidak hanya fokus ke masturbasinya saja, tapi bisa ke misalnya kalau misalnya suka olahraga, ya olahraga dulu seharian gitu, dari olahraga habis kerja misalnya sore terus malam. Jadi kan udah cukup lelah, jadi fokusnya nggak melulu ke masturbasi, karena Iya. uh, ya itu juga baik untuk dieksplor. Hobi-hobi juga nggak ada salahnya, karena kan ya manusia ini kan tiap individu itu kompleks. Kalau kita lihat seseorang di depan kita, ya yang kita lihat tuh mungkin harusnya bukan label tertentu, bukan karena Ya. rasnya, bukan karena bentuk Kulitnya apa? tubuhnya, Iya. kulitnya, tapi ya kita lihat kompleksitasnya, keinginannya apa, mimpi-mimpinya apa, hobinya apa. Nah itu yang sebaiknya kita eksplorasi bersama. Dan jadinya Iya. fokusnya nggak fokus ke masturbasinya aja atau fokus ke film porno juga, tapi fokus ke hal-hal positif lain yang bisa dikembangkan dari tiap individu. Betul. Nah, Hmm, itu lucu ya, tadi kita berawal dari obrolan pleasing ourselves ke masturbasi, cuman di akhir ini justru malah ada hal-hal lain juga yang kita bisa sebenarnya lakukan untuk melakukan menyenangkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya betul, udah bosan masturbasi, atau ada juga individu, ada temanku juga yang merasa malu untuk masturbasi dan dia sama sekali nggak mau masturbasi, tapi dia menyalurkannya lewat olahraga, lewat ya, kadang hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri juga gitu. Walaupun betul, nah, jadi itu pun juga tidak apa-apa kan sebenarnya. Jadi sebenarnya konsep pleasing ourselves itu selain tadi macam-macam. secara seksualitas, iya Hmm, macam-macam, hmm, tergantung orangnya sendiri. hmm. Dan kembali lagi juga, kalau misalnya orangnya bukan tipe yang selalu gimana ya, aku ngomongnya mungkin tidak selalu horny, misalnya kalau Open, pacaran iya, juga ya nggak biasa horny-horny aja, banget. karena B itu aja bisa ya, secara ada emang juga. sexual drive-nya juga oke-oke aja, biasa aja, stabil, ataupun juga bisa karena Ya, value-nya juga merasa tidak nyaman untuk seopan itu secara seksual. That's okay, ya, karena kembali lagi ke individu masing-masing dan kenyamanan. Kalau misalnya dari konteks masturbasi ataupun dari segi pacaran, karena tiap orang kan stylenya beda-beda ya. beda-beda ya, ya. Betul. Beda-beda untuk cara berhubungannya juga beda-beda. Ada yang mungkin Iya, ya ada yang mungkin membutuhkan kegiatan di ranjang itu lebih penting, ada juga yang enggak, ada juga yang betul. kedua-duanya balance, dan Mm, apapun yang mereka pilih ya itu pilihan hidupnya masing-masing juga ya, nggak bukan bukan urusan kita aja. iya, Tapi juga tadi kalau yang ngobrolin soal adiksi ini juga ada tanggapan, berarti akan menjadi adiksi kalau dia sudah mengganggu fungsi eksekutif sehari-hari. Nah, itu juga tadi salah sudah satunya kita ya. bahas ya, Mm, ya sudah kita mm, bahas tadi ya, kalau kita tiba-tiba akhirnya ya terus-terusan masturbasi tanpa memikirkan fungsi kita yang lainnya, malah mengganggu jam kerja, nggak makan atau ya, nah itu juga mm, mulai sesuatu iya, yang too much. So basically everything that too much will kill you, right? iya. Karena sebetulnya kan kalau seandainya kita masturbasi ada hormon-hormon otak yang ibaratnya flare up lah, entah itu Ya. dopamin salah satunya, Mm-mm. itu jadi sensasi yang menimbulkan pleasure di pusat limbik kita. Dan kalau seandainya stimulasinya itu terus-menerus,
misalnya didampingi dengan video porno. Jadi kadang yang kita lihat juga seolah-olah next time kalau itu udah dilakukan repetitif berulang-ulang dan tiap individu mungkin punya threshold yang berbeda juga ya. Kadang kita jadinya nggak muncul si dopaminnya lagi kalau ngelihat kayaknya film pornonya biasa aja, besoknya mau yang lebih hardcore lagi atau apa, itu jadinya upgrade terus untuk menstimulasi neuron di otak tersebut. Nah itu yang kita hindari karena sebaiknya yang paling sehat adalah ya sebenarnya nggak ada salahnya sih, porn itu hak masing-masing, tapi kalau misalnya kita bisa lebih berimajinasi itu bisa lebih justru menimbulkan kreativitas sendiri buat kita. Oke. Ini aku ada pertanyaan dari geng, tapi dari WhatsApp nih, dari geng teman-teman Sex and the City-ku. Mereka bertanya, mereka bertanya, pasangannya ada yang masturbasi ketika dia tidur. Jadi dia lagi tidur, tapi pasangannya masturbasi sendiri. Nah, itu dia bagaimana cara dia sebagai pasangannya menghadapi hal ini? Oke, jadi kembali lagi kalau misalnya soal relationship, salah satu yang paling penting itu dikomunikasikan. Kadang mungkin kalau kita misalnya melihat pasangan kita masturbasi, loh kok kamu masturbasi padahal I'm here loh tuh. Iya. Please ya misalnya gue aja gitu ya. Iya, kembali lagi bisa loh, kadang kita bisa merasa tersinggung juga terhadap hal tersebut karena mungkin mindsetnya juga ya gue juga as a partner I want to please you gitu misalnya. Nah ini yang perlu kita utarakan ke pasangan karena belum tentu juga pasangannya itu masturbasi karena dia bosen dengan kita atau nggak suka dengan kita, tapi bisa juga karena memang it's a way for him atau her to please enjoying themselves gitu. Dan karena tiap individu pasti punya personal space dan time limit tersendiri ya, karena kan tidak harus setiap hari berhubungan seks dijadwalin sehari sekali atau seminggu 3 kali gitu. Kadang yang mau masturbasi itu juga nggak ada salahnya. Kadang juga mungkin kalau misalnya mau sedikit naughty ya bisa tawarin aja, maybe I can help you in the morning gitu misalnya, with hand job ataupun oral sex sambil ngebangunin itu juga jadi bisa membangunkan romantisme tersendiri dalam hubungan tentunya. Tapi kalau misalnya bikin nggak nyaman, nggak ada salahnya untuk dikomunikasikan karena belum tentu orang tersebut pasangan kita punya mindset dia nggak enjoy makanya dia masturbasi. Kadang bisa aja emang itu sesuatu yang mereka mau dilakukan dan ya give them time and space untuk dirinya sendiri, itu nggak ada salahnya. Yang penting kita yakin dengan diri kita sendiri, pede aja kali, maksudnya dari segi seksualitas, know that you are the best version of yourself and you can always give the best for yourself and also your intimate partner. Oh, that's a very good quote. Hidup cuma sekali, better to enjoy it. Dan muda juga kita kan nggak selalu muda dan punya sex drive terus kan, kadang ya while still at it, then why not? Ya kenapa enggak gitu. Jadi nanti kalau udah umur 60-70 gitu misalnya, mungkin sex life-nya jadi berbeda, tapi tetap ada karena beberapa temen aku lihat beberapa temen yang lansia juga masih banyak yang punya kehidupan sex life yang sehat gitu. Jadinya ya nggak ada never say never. Karena itu ibaratnya yang tadi Mbak Nina sudah bilang, itu adalah bagian dari kebutuhan manusia. But at the same time it can be pleasured dan yang penting mindset kita bisa lihat itu sebagai sesuatu yang mempleasure kita secara fisik juga, secara mental, dan juga spiritually more connected with ourselves and our soul. Ya. I agree totally on that. Jadi kalau kita ngobrolin dari tadi awal sampai sekarang, mungkin kita masih ada waktu kayaknya, beberapa menit. Bahwa sebenarnya ketika kita pleasing ourselves itu juga adalah keputusan diri kita sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang tabu, karena sebenarnya apapun yang kita lakukan ke diri kita itu harus tadi seperti yang dirimu bilang, ada consent, ada persetujuan dari diri kita sendiri. Ketika kita megang tangan kita, ketika kita
sama-sama halnya kayak ketika kita mandi, membersihkan selangkangan atau membersihkan dubur, anus semuanya, itu kan ada persetujuan dari kita ya, termasuk ketika tadi masturbasi. Lalu tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa kita juga membutuhkan waktu untuk kita sendiri, bagaimana cara mengeksplorasi tubuh kita ya, kayak dia manusia aja dari kecil sampai besar pun belajar dari merangkak, dari bayi, itu kan ada waktunya sendiri ya. Dan seksualitas membutuhkan waktu tentunya ketika dieksplor, dan tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat, atau mungkin karena kan kadang ada kayak apa singkatan atau term yang bilang late blossoming or something like that. That is so not true ya, karena memang ada waktunya sendiri untuk mekar, kayak bunga kan ya, ada waktunya sendiri untuk mekar. Lalu juga tadi juga dirimu bilang bahwa komunikasi itu sangat penting ya untuk ketika kita juga menjalankan hubungan kita dengan pasangan maupun dengan tubuh kita sendiri. Jadi kayak tadi ada temanku yang tanya, aduh kok pasangan gue malah masturbasi padahal gue ada di sampingnya ya. Sebenarnya terus bisa diobrolin, mungkin memang dianya nggak mau ganggu karena ngeliat kita lagi udah capek banget pulang kerja, tidur gitu. Dan tapi dia punya kebutuhan sendiri, jadi sebaiknya jangan tersinggung dulu kalau tiba-tiba pasangannya, suaminya, istrinya, pacarnya ada yang masturbasi di depannya. Mendingan diobrolin aja, jangan sensi. Lalu tadi kita juga ngomongin soal ejakulasi ya dok ya? Iya, dan juga adiksi dini dan adiksi. Ya, adiksi. Lumayan juga topik kita malam ini ya. Iya. Aku gak nyangka bakal jawab sebenarnya. Iya loh dok, terima kasih banyak. Aku masih inget loh teorinya. Wow, iya, that's so good. Bercanda. Lalu juga tadi itu kita sempat ngobrolin juga soal mainan ya dok ya, dan tidak ada salahnya kita menggunakan mainan ya dok ya untuk mengeksplorasi tubuh sendiri ini. Tapi kembali lagi kita pilihlah mainan yang, sekali lagi saya menekankan mainan yang aman. Dan juga kita tahulah kontrol batasnya seberapa jauh. Aku beberapa kali lihat kasus ada yang barang ketinggalan di dalam anusnya lah atau di dalam vagina. Sebenarnya itu nggak bisa disalahin juga, accidents happen, tapi perlu untuk ya waspadalah apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita gitu. Iya. Kalau misalnya pakai benda kayak timun ataupun terong itu kan kurang ini ya, bisa putus atau gimana. Jadi lebih baik belilah kalau misalnya ada dana untuk investasi barang yang benar-benar bisa membuat diri kita enjoy. Ya. Dan jangan lupa untuk dibersihkan juga ya mainannya ya kalau sudah dimainkan. Betul. Karena harus dijaga higienitasnya. Sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah tuh harus dibersihkan. Karena kadang kita juga nggak bersih bisa gatal juga itu. Iya, malah mengakibatkan penyakit yang lain. Mainannya jangan Lego. Aduh, kalau Lego serem ya, kayaknya banyak ininya sudut-sudutnya dan bisul-bisulnya, bintil-bintil. Sakit nanti. Iya, nanti malah sakit. Lego aja kalau keinjek kaki sakit ya, apalagi dimasuk. Iya. Iya, tadi juga buat teman-teman kalau yang tadi mau cari, kebetulan kita ada referensi yang sama ya dok ya, di Laci Asmara ya. Silakan dilihat kalau mainannya, nanti bisa dicoba-coba yang mana. Wah, ini tinggal 30 detik lagi. Kayaknya waktunya untuk say goodbye nih dok. Seneng banget, seru banget hari ini. Mungkin nanti selanjutnya kita ngobrol hal yang lain kali ya, yang lebih mendalam juga soal seksualitas. Mungkin ada kasus-kasus seksualitas terbaru di masa pandemi ini yang dokter ketemui. Oke. Sekarang kan udah